Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Fatina dengan NPM 19111000379 dan rekan saya Rani Adrita Rahman dengan NPM 19111003880. Kami berdua dari kelompok 7 Filsafat Pendidikan Islam akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu aliran idealisme, aliran realisme, dan aliran perennialisme. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu aliran idealisme. 1. Latar belakang aliran idealisme. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula, dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah merupakan kenyataan yang sebenarnya. Adapun alam nyata yang menepati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Sedangkan Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada di dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Secara historis, idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad keempat sebelum Masehi oleh Plato. Semasa Plato hidup di kota Athena, adalah kota yang berada di dalam kondisi transisi atau kota yang dalam keadaan kondisi peralihan. Peperangan bangsa Persia telah mendorong Athena memasuki era baru. Seiring dengan adanya peperangan-peperangan tersebut, perdagangan dan perniagaan tumbuh subur dengan orang-orang asing tinggal di berbagai penginapan Athena dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan, pendapatan kekayaan yang melimpah. Selanjutnya, jenis-jenis idealisme. Yang pertama ada idealisme subjektif. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsi atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Kemudian ada idealisme objektif. Plato menamakan realitas yang fundamental dengan nama ide. Tetapi baginya tidak seperti Berkeley, hal tersebut tidak berarti bahwa ide itu untuk berada harus standar kepada suatu akal, apakah itu akal manusia ataupun akal Tuhan. Selanjutnya ada idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak ataupun proses pemikiran yang khusus. Akan tetapi, seseorang, suatu jiwa, atau seorang pemikir, realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar. Kemudian yang ketiga ada tokoh-tokoh idealisme. Di antaranya yaitu yang pertama ada Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencapai kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh sebagai pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasi, dan menilai segala sesuatu dalam yang dialami sehari-hari. Kemudian yang kedua ada Immanuel Kant. Ia menyebut bahwa filsafatnya idealis tersendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung dari yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Dapat disimpulkan bahwa filsafat idealis tersendental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman.
Yang keempat ada esensi aliran idealisme. Idealisme mempunyai pendirian bahwa kenyataan itu sendiri dari atau tersusun atas substansi bagaimana gagasan-gagasan atau ide. Dalam fisik ini tergantung dari jiwa universal atau Tuhan, yang berarti pula bahwa alam adalah ekspresi dari jiwa tersebut. Intinya dari idealisme adalah suatu penekanan pada realita ide atau gagasan, pemikiran, akal pikiran, atau kedirian. Kemudian yang kelima ada idealisme dalam pendidikan. Aliran idealisme terbukti cukup banyak mempengaruhi dalam dunia pendidikan. William T. Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Idealisme terpusat tentang keadaan sekolah. Aliran ini satu-satunya yang melakukan opsi secara fundamental terhadap naturalisme. Sedangkan tujuan pendidikan secara sintesis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dan sosial sekaligus yang juga terekspresikan dalam kehidupan dan berkaitan dengan Tuhan. Di sini, guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai yang pertama, guru adalah sebagai personifikasi dari anak didik. Guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengantarkan anak didik ke dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, guru sebagai seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Artinya, seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih dari anak didiknya. Kemudian yang ketiga, guru haruslah menguasai teknik pengajaran secara baik. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran baik dari segi materi dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, guru haruslah menjadi pribadi yang baik sehingga disegani oleh murid. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi kepribadian yang karakter dan kewibawaannya yang berbeda dengan guru lainnya. Kemudian yang kelima, guru menjadi seorang teman bagi para muridnya. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi sosial, yaitu kemampuan dalam hal berinteraksi dengan peserta didik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Arnita Rahman. Baiklah, terima kasih Rana. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Yang kedua adalah aliran realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Realisme sangat bertolak belakang dengan idealisme, karena realisme memandang suatu bukti yang real secara nyata, sedangkan idealisme hanya dalam akal pikiran manusia. Filsafat realisme dibagi menjadi dua, yaitu realisme klasik atau rasional dan realisme alam atau religius. Antara keduanya saling dikaitkan dengan dunia pendidikan, sehingga akan menjadi keberhasilan dalam pembelajaran. Contohnya, menanamkan pengertian lebih penting daripada menghafal. Pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak dan memberi pelajaran dengan mendahulukan yang mudah terlebih dahulu. Dalam pandangan kaum realis, pendidikan sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melalui kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Sejarah sains dan matematika adalah tubuh dari pengetahuan. Jika kita mengetahuinya, maka kita akan mengetahui hal-hal yang lebih luas tentang dunia di mana kita tinggal. Pengetahuan adalah jalan terbaik untuk menuntun kita mengenal lingkungan, alam, dan kehidupan keseharian kita. Materi yang ketiga yaitu aliran perennialisme. Perennialisme diambil dari kata perennial yang dalam Oxford Learner Dictionary of Current English diartikan sebagai lasting for a very long time, abadi atau kekal.
Di zaman kehidupan modern ini, banyak menimbulkan krisis di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk mengembalikan keadaan krisis ini, maka perennialisme memberikan jalan keluar, yaitu berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan teruji ketangguhannya. Untuk itulah, pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Jelaslah bila dikatakan bahwa pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali kepada masa lampau, karena dengan mengembalikan keadaan masa lampau ini, kebudayaan yang dianggap krisis ini dapat teratasi melalui perennialisme karena ia dapat mengarahkan pusat perhatiannya pada pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktek bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Dari pendapat ini, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa perennialisme memandang pendidikan itu sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang atau zaman modern. Terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan ke masa lampau. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.